Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة لنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين واهدنا السواء السبيل ويجعلنا حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم شيخا مرشدا والدليل. الفاتحة على هذه النية جامعة لخيرات الدنيا والآخرة إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومؤلف هذا الكتاب الإمام حجة الإسلام الغزالي وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نلت المنى فاستبشري واسلي هذا الحبيب وهذا سيد الرسل. في يوم الأرض هو شافعنا إذا استغاثنا به من شدة الوجل. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا هذا الذي كنت أهواه وفزت به يا فرحة فاصل يا فرحة التصل. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أرجو بمدحته غفران زالاتنا بالرضا وهلول الخلد والحلل. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Amma ba'du. Para hadirin hadirat jamaah Majelis Ta'lim Durratun Nasihin yang berbahagia,
Puji syukur kita panjatkan hadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah pertemukan kita kembali dalam rangka menuntut ilmu Allah, ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab Ya Ayyuhal Walad dengan bacaan terakhir fastamarrat. Itu ya. Oh udah, I'lam Ayyuhal Walad. Ya. Halaman berapa? 2. Halaman 2 dengan baris keempat dari bawah dengan bacaannya I'lam Ayyuhal Walad. Ayo kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullahu ila an qalat I'lam Ayyuhal Waladu wal muhibbul aziz Allahu baqa'aka. Ya, kurang hamzah tuh ya. Baqa'aka yang benar. Bi ta'atihi wasalaka bika sabila ahibbaihi anna mansyuran nasihati yuktabu min ma'dinir risalati in kana qad balagaka minhu nasihatun fa ayyu hajatin laka fi nasihati wa in lam yablugka faquli madza hasalta benar ya, dibenerin hasalta fi hadhihi as-sinin al-madiyah ayyuhal walad min jumlati ma nasaha bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatuhu qawluhu alaihi salam alamatu i'radillahi ta'ala anil abdi ishtighaluhu bima la ya'nihi wa in imru'un dhahabat sa'atun min umrihi bi ghairi ma khuliqa lahu min al-ibadati la jadirun an tatula alaihi hasratuhu wa man jawaza al-arba'ina wa lam yaglib khairuhu ala syarrihi falyatajahhas ila an-nar. Wa fi hadhihi an-nasihah kifayatun li ahli al-ilmi wallahu a'lam bis-shawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa darajat. ساكنه ليس محتاجا إلى سرج. وجهك الميمون هجتنا يوم نصب الحجج. سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله جودك الرحمن
salli wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ta'ala anhu. I'lam ayyuhal waladu wal muhibbul aziz. Ketahuilah wahai seorang anak. Karena ini beliau salah satu murid dari gurunya Al-Imam Ghazali. Dan pun harus kita ketahui, tidak menjadi syarat guru lebih berilmu dari muridnya. Lu pahamin kaidah? Paham? Enggak jadi syarat guru lebih berilmu, lebih tersohor dari muridnya. Bisa aja murid lebih berilmu dari gurunya, tapi tetap namanya murid hasanah min hasanat syekhi. Namanya murid tetap satu kebaikan dari ribuan kebaikan yang dimiliki guru. Kita belajar sama guru kita, kalau sudah kita nyatakan dia guru, udah teken mati sampai mati kita. Kontrak udah nggak ada lagi, guru saya duluan atau saya duluan yang meninggal. Tuh begitu. Maka disitulah nyari guru jangan sembarangan, jangan asal nyomot kayak beli gorengan. Gorengan asal nyomot ya, bayar nanti minggu depan. Ngutang lagi. Jangan begitu nyari guru, lihat dulu gurunya siapa, lihat tingkah lakunya, zahir batinnya gimana dia, sama gak tuh ilmu dengan amalnya tuh gak, jangan kayak minyak sama air. Bisa nyerocos doang, amalnya kagak. Ya. Maka di sini beliau ini muridnya datang kepada guru ngomong, minta nasihat. Akhirnya apa? Beliau ini muridnya diberitahukan oleh gurunya Imam Ghazali, "I'lam ayyuhal walad." Ketahuilah wahai seorang anak, wal muhibbul aziz, dan pencinta yang mulia, Allahu baqa'ak, semoga Allah panjangkan keberadaanmu, artinya panjangin umur. Nah, di sini jadi permasalahan. Kita dinyatakan biar kita berdoa panjang umur, sedangkan ajal sudah ditentukan masing-masing. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka di sini panjang berbicara ulama tauhid bahwa ada bisa disebut panjang umurnya, maksudnya ajalnya sudah ditentukan, tapi umurnya bisa dipanjangin. Ajalnya bisa ditentukan, tapi umurnya bisa dipanjangin dengan sebab dengan kita berbakti, dengan kita sedekah, ya, dengan kita berbaik dengan tetangga. Nah begitu, itu bisa dipanjang. Nah kalau sudah ada ajal, nah maksudnya kalau sudah datang ajal, udah nggak ada lagi. Nggak ada lagi ditangguhin, udah. Kalau sudah ditentukan ajalnya, maka sudah tidak bisa dirubah lagi. Kalau ada menyatakan begitu. Ada lagi menyatakan maksudnya apa? Keberkahan umur. Umurnya memang ajalnya 40 tahun. Kayak kebanyakan para ulama begitu. Imam Nawawi usianya 40. Al-Idrus Al-Akbar, ya, Al-Idrus 50. Habib Ali bin Hasan Al-Attas usianya di bawah 50. Begitu. Ulama-ulama besar banyak begitu. Dikit-dikit usianya. Oh. Ya. Maksudnya apa itu? Umurnya sedikit, tapi dia minta biar panjang umur apa? Keberkahan umur. Yang bisa dia datangkan sehari, apa orang kayak kita ini kebanyakan bisa didatangkan sebulan. Dia amal kebaikan yang bisa mereka datang dalam sehari, kita nggak mampu datangkan itu amal, melainkan udah sebulan baru kita mampu. Tuh keberkahan umur. Kayak
gurunya pengarang kitab Simtud Duror nih. Ya, Simtud Duror siapa namanya? Al-Habib Ali Habsyi. Gurunya Al-Imam Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas mendatangkan bacaan Yasin di antara maghrib dan isya sebanyak 1000 kali. Maghrib sampai isya 1000. Baca apa tuh? Kalau kita Yasin 3 jam tuh baru selesai. Yasinnya doang. Ini sampai habis, sampai datangnya isya 1000 kali. Tiap hari amalnya. Nah, ini namanya keberkahan umur. Semoga Allah berikan kita keberkahan. Ada yang bisa mendatangkan pagi hari 4 kali khatam Quran, sorenya 4 kali khatam Quran. Nih keberkahan umur. Kita megang handphone, udah lihat 2 jam. Buka ini tuh, yang gak ada manfaat sama sekali. Nih yang dikatakan orang bakal menangis darah di hari kiamat. Nongkrong di ujung nunggu kiamat kapan datangnya? Nongkrong di situ, udah begitu doang. Bicara ini aib ini banyak, keburukan dia banyak, sholat subuh belentang-belentong banyak nggak dilakuin, banyak terlambatnya. Zikir kagak, baca Quran nggak khusyuk, pikirin orang ini, pikirin ngomong ini, ngapain pikirin orang? Ntar disebutkan tuh nasihat pertama Imam Ghazali kepada muridnya, nanti kita baca. Atallahu baqa'aka bi ta'atihi, semoga Allah panjangkan keberadaanmu yaitu umurmu dengan sebab taat kepadanya. Betul, lantaran taat ini sebab diantaranya panjang umur. Wasalaka bika sabila ahibbaihi, dan semoga Allah jalankan kamu, menempuh jiwa kamu di jalan para pencintanya, yaitu orang-orang soleh, kalangan anbiya, syuhada, solihin, ya, dan mereka yang mengikuti. Tapi anna mansyura nasihati, bahwasanya nasihat yang telah tersebar, yuktabu, semua apapun bentuk nasihat diambil, ditulis min naqdinir risalah, semuanya bersumber dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ente mau minta nasihat kepada saya, sumber nasihat itu adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In kana qad balagaka minhu nasihatun, jikalau sungguh telah sampai kepadamu darinya berupa nasihat, fa ayyu hajatin, maka keperluan apa sih? Keperluan apa? Laka fi nasihati, untukmu di dalam nasihatku. Kalau engkau sudah dapatkan nasihat Rasul, ngapain saya ini berikan nasihat? Wa in lam yablugha, kalau seandainya belum sampai kepada kamu nasihat tersebut, faquli, maka katakan kepadaku, madza hassalta fi hadhihi sinil madiyah, apa yang kau telah peroleh dari tahun-tahun yang lampau? Apa yang kita sudah dapetin dari tahun lalu? Gimana sholat kita, gimana ngaji kita, gimana bakti sama orang tua kita, gimana silaturahim kita, gimana baik kita sama tetangga. Tanya diri kita, itu nasihat sudah yang terbaik, nggak perlu lagi minta nasihat pada kita. Nggak usah begitu. Ya, Imam Ghazali ngomong kepada murid beliau, ayyuhal walad. Nah, disebut lagi, wahai anakku, min jumlati man nasahabihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu, dari sekelumit apa yang dinasihatkan dengannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan umatnya, qauluhu, sabda beliau. Tuh qauluhu, dan dari mereka yang bisa belajar i'rab, qauluhu jadi mubtada muakhar di situ. Qauluhu min jumlah qauluhu, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa perkataannya? Alamatu i'radillahi ta'ala 'anil abdi. Lihat introspeksi diri kita nih yang hadir di sini nih, ya. Perhatikan betul-betul introspeksi jiwa kita ketika ngaji di sini. Nih sabda Nabi, pulang dari sini bawa ilmu nih, perhatiin introspeksi jiwa kita. Balik dari pengajian ini,
kita tanya kembali jiwa kita. Apa yang disabdakan Rasulullah SAW? Nah, apa yang Nabi nyatakan? Alamatu i'radillah, tanda berpalingnya Allah anil abdi kepada hambanya, istighaluhu bima la yakni, kesibukan dia pada sesuatu yang tidak bermanfaat buat dia. Tuh tanda berpalingnya Allah kepada hambanya, ketika si hamba itu bersibuk-sibuk kepada sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Gak ada urusan dengan akhiratnya, gak ada urusan dengan dunianya. Habis waktunya begitu aja. Pagi begitu, siang begitu, sore begitu, malam udah begitu setiap harinya. Sehingga ulama besar, ya, siapa lupa tuh, Al-Fakir lupa tuh ucapan beliau apa yang dikatakan? Faya qai'atal a'mar tamdi sabahlala. Orang yang menyiapkan umurnya berlalu sia-sia. Wa durratuha ta'lu ala alfi durrati, sedetiknya bisa menandingi 1000 intan. Detik waktu yang kita berlalu ini, ya, bisa mengumuli 1000 intan, 1000 emas. Nggak ada apa-apanya itu mas semuanya. Kenapa? Karena yang namanya waktu ini adalah modal kita untuk mendapatkan surganya Allah. Faya dhai'atal a'mar tamdi sabahlala wa durratuha ta'lu ala alfi durrati faman ashghalat bil ayyam bil khair asmarat. Siapa orang yang menyibukkan dirinya di alam dunianya dengan segala kebaikan, dia bakal ambil buahnya. Wa man ashghalathu, ya, wa illa ashghalathu bihasrati, kalau dia tidak mengambil atau menyibukkan diri dengan kebaikan, maka pun dia bakal sibuk dengan merana dan kesedihan. Maka disebut dalam suatu hadis, asyadun nas yaumal qiyamah rajulun amkanahu talabul ilmi falam yatlub. Manusia yang paling keras merananya di hari kiamat, siapa itu? Adalah seorang yang memungkinkan ada kesempatan untuk nuntut ilmu, dia enggak tuntut. Tetangganya buka majlis taklim, dia ngobrol aja di sebelah. Tetangganya buka majlis ilmu tentang masalah wudu, tentang masalah yang penting dalam urusan agamanya, dia nggak mau. Akhirnya apa yang terjadi? Segala ibadahnya selalu tidak ada ilmu, dan ini pasti akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia, alhamdulillah kita bersyukur jadi umatnya Nabi SAW, yang Allah insya Allah berikan taufik terus kepada kita untuk senantiasa menyibukkan diri kita dengan sesuatu yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Imamul Haddad menyatakan arba'un la ya'rifuha arba'atun. 4 perkara atau 4 orang yang tidak mengenalnya melainkan dengan 4. Apa yang pertama? La ya'rifu qadral hayah ilal mauta. Enggak mengetahui bagaimana pentingnya waktu di alam dunia melainkan orang yang sudah meninggal. Orang yang mati udah di alam kubur, nah dia merana tuh. Kenapa dulu aneh bengang-bengong doang? Ya, kenapa dulu aneh habisin waktu main layangan doang, main gundu terus, main takupet, pas main takupet kan? Aneh habisin waktu aneh main, iya begitu doang udah hidupnya. Tuh dia yang begitu merana dan tidak akan ada obatnya lagi, udah gak ada sudah. Mau balik ngapain? Itu dia. Tidak mengetahui kadar waktu yang terbuang melainkan orang yang mati. Yang kedua, la ya'rifu qadra sehat illa ahlus saqam. Enggak mengetahui kadar kesehatan seorang melainkan mereka yang sakit. Loh, yang di rumah sakit, yang udah digeletak baru dirasain tuh. Coba dulu aneh ngaji, coba aneh nimbrung di pengajian, coba aneh sholat, enggak bisa lagi. Wala ya'rifu qadral faqr illa ahlul ghina. Ya, wala ya'rifu qadral ghina illa ahlul faqr. Enggak mengetahui apa itu? Orang dari kekayaan melainkan orang miskin. Pas ketika dia kaya enggak ada tahu. Tapi ketika dia miskin, jatuh, baru dia ngerasa di situ. Coba dulu aneh bantu orang, coba dulu aneh bikin masjid, coba dulu aneh bantu majelis taklim, udah sia-sia tuh omongan. Dan yang terakhir, la ya'rifu qadra syabab illa ahlul haram.
nggak mengetahui kadar sifat muda nih, kayak kalian semua yang hadir di sini banyak masih muda. Maka tidak ada yang mengetahui itu semua melainkan dia yang udah tua. Udah tua dia pikir nggak bisa lagi ngaji, nggak bisa lagi begadang untuk ngaji, ya, nggak ada lagi waktu, udah nggak bisa, semua sakit semuanya. Dipikir nikmatani maghbun fihi makatsir minan nas as-sihha wal farah. Nabi nyatakan begitu. Dua nikmat yang mana di situ banyaknya manusia tertipu di dalamnya. Dua nikmat. Apa itu? Kesehatan dan masa luang kosong waktu. Ini dia. Dua nih. Sehat dan tidak ada kerjaan. Di sini dua adalah banyaknya manusia tertipu di dalamnya. Semoga Allah jauhkan dari sifat semua itu. Nah, ini dia. Alamatu i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi ishtighaluhu bima la ya'ni. Wa ini meru'un, dan sesungguhnya seorang dhahabat sa'atu min umrihi, kalau seandainya terlewat sesaat saja dari umurnya, fi ghairi ma khuliqa lahu minal ibadah, pada selain apa yang tidak terciptakan untuknya dari ibadah, la jadirun an tatula alaihi hasratuh, maka sungguh betul-betul layak pula la mauti fi yaum qasam. Taukid, betul-betul layak buat dia biar lama atasnya merananya, sedihnya berlalu, ya, berlalu waktu tidak ada nuntut ilmu, berlalu waktu tidak ada zikir, ya. Bahkan di Hadramut sana ketika kita lagi belajar ditarik, jangankan zikir, ya, jangankan ibadah yang lain, kita zikir aja nggak boleh banyak-banyak, nggak boleh, nuntut ilmu. Jadikan, makanya guru-guru kami ya dulu di Hadramut nasihatin, jadikan apalan kalian wirid kalian. Suruh begitu. Jadikan jurniah kalian wirid kalian. Jadikan mutamimah kalian wirid kalian. Jadikan alfiyah kalian wirid kalian. Jadikan zubat kalian wirid kalian. Sampai ngigok, apa beda begitu? Sampai ngigok asal baca, ya. Awal wajibin alal insani. Jadi jadikan wirid begitu. Maka dikatakan penuntut ilmu dulu begitu. Nah, kita sekarang zaman kita ini, apalagi hidup di kita semua serba maksiat di mana-mana, maka di sini penting kita juga penuhi, kita masuki dengan zikir dan wirid. Kalau di sana nggak ada maksiat bisa kita lihat susah. Kalau di sini depan mata buka pintu maksiat mana-mana, iya kan? Maka di sini pentingnya harus ada wirid kita, harus ada zikir kita yang membentengi dari segala apapun, sehingga Nabi menyatakan inna syaitan yatimun ala abdi. Syaitan itu bertengger di atas hamba. Wa idza dzakarallah khanas. Tapi kalau dia zikir pada Allah, dia bakal langsung ngibrit, langsung jauh-jauh dari itu orang. Tapi wa idza a'rad anhu waswas alaih. Tapi kalau dia enggak mau zikir, udah dipenuhin lagi dengan godaan syaitan. Ya. Waman jawazal arba'in. Nah, ini dia biang keladi, udah tua, apa? Nggak tahu diri. Oh, dengerin tuh. Biang keladi, man jawazal arba'in, udah ngelewatin umur 40 tahun. Nih yang laki yang perempuan sama di sini nih. Ya. Walam yaghlib khairuhu ala syarrih, enggak mengungguli kebaikannya atas keburukannya. Masih sama aja, masih doyan maksiat, masih doyan, ya, dia naudzubillah, dia serong, dia zina, dia minum khamr, masih selingkuh, masih ngomongin orang, begitu, gak ada yang mengungguli kebaikannya atas keburukan. Maka disebut dalam hadis ini, falyatajahhas ilan nar, maka siap-siap jiwanya menuju ke dalam neraka. Itu dia 40. Ini 40. Kenapa Nabi nyata 40? Ini karena usia 40 ini udah usia yang sangat matang. Udah 2/3 waktunya. 2/3 waktunya di alam dunia. Tinggal 1/3 lagi. Ya, karena usia yang Nabi nyatakan akmar ummati baina sittin wa umur umatku kebanyakan 60 70. Itu kebanyakan, tapi lebih dari itu bonus. Di bawah itu, ya, juga banyak juga. Jarang bah.
Mereka kebanyakan di bawah 60, habis ngaji tiba-tiba panjang umur. Ngaji jangan meninggal, jangan. Kita ngarepin biar meninggal nanti udah apa ya? Kita mau panjang umur apa pendek umur niatnya? Buat apaan? Yang benar. Nanti kan baru aneh nanya begini panjang umur ngomong jawabnya ibadah. Hah? Pengen apa kita panjang umur? Biar dapetin Ramadan. Tuh Ramadan nanti biar kita dapetin Lailatul. Tuh begitu para ulama. Kalau ngejawab biar dapetin terus Ramadan. Nah di dalam Ramadan ada malam yang namanya Lailatul. Kalau kita dapetin tuh Lailatul Qadar, kita bakal seakan-akan ibadah sebanyak 82. Ada riwayat lagi 83 tahun. Coba kok 100 umur kita semenjak balik 100 umur kita dapat Lailatul Qadar. Kaliin itu 100 kali 83. Jadi berapa itu? 8.300 tahun. Umur kita 8.300 tahun nanti di akhirat. Terus sama Nabi Allah Nuh. Banding aja bahkan lebih tinggi dari Nabi Allah Nuh kita. Umurnya 8.300. Itu yang kita harapin. Bukannya kita tua, ujungnya kita pikun, mau ngapain, capek diri. Udah tua, disumpahin terus sama anak cucu kok gitu. Cepet deh meninggal. Udah dia mau sholat, udah selesai sholat, aneh belum sholat lagi ya. Tuh gimana nggak pegel anak begitu. Makanya Nabi sendiri nggak mau panjang umur dalam keadaan pikun. Nabi doa Allahumma a'udzubika an turadda min ardhil umur. Ya Allah, aku berlindung kepada kamu untuk engkau berikan aku ke umur yang paling hina. Itu ulama menyatakan umur paling hina ketika pikun. Udah lupa segalanya. Makanya Nabi SAW meninggal usianya berapa? Masih segar. Bahkan disebut rambut putihnya beliau, kita nggak boleh bilang uban tuh, merendahkan Rasulullah SAW. Rambut putihnya beliau jenggot dan kepalanya 20 helai rambut. Hanya 20 helai rambut meninggalin Nabi dalam keadaan putih. Berarti masih segar gak? Itu gak pusingin orang ya, tapi kita berharap biar panjang umur, sehat walafiat. Wa fi hadhihi nasiha, di dalam nasihat inilah kifayatun li ahli ilmi. Cukup nih, cukup bagi penuntut ilmu. Kalau kita dengar dari sini majlis, kita balik, kita introspeksi jiwa kita. Benar juga ya, berarti tandanya berpalingnya Allah kepadaku ketika jiwaku menyibukkan diri pada sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Nah, rubah di jiwa kita. Pagi gimana kita gimana kita baca zikirnya. Pagi jangan terlepas waktu kita pada sesuatu yang gak manfaat. Gimana nanti duha kita, gimana sebelum duhur kita, gimana nanti asar kita, gimana nanti malam kita. Jangan begini gak ada manfaat. Mau ngapain sudah? Hilang semua keberkahan. Lihat, berarti tandanya Allah berpaling dari si hamba. Ayyuhal walad, an-nasihah sampai sini dulu. Wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna